Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Syarif di channel ini yang membagikan kisah-kisah yang akan menjadi hikmah dalam kehidupan kita. Sebelumnya dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar channel ini bisa berkembang. Semoga dukungan kalian menjadi jalan kemudahan rezeki kalian semua. Langsung Syarif ceritakan kisahnya. Malam telah larut dan hujan turun dengan deras, menimpa atap rumah bambu yang mulai lapuk. Di dalamnya, Ratna duduk di sudut ruangan, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Perutnya yang membesar bergerak perlahan seiring napasnya yang berat. Wajahnya pucat, lelah oleh rasa sakit dan beban pikiran yang tak kunjung usai. Sudah 3 hari suaminya, Bambang, tak pulang. Kebiasaan itu sudah tidak asing lagi bagi Ratna. Tapi kali ini rasanya berbeda. Perutnya mulai terasa kencang, tanda-tanda persalinan sudah dekat. Namun, siapa yang akan menemaninya? Rumah ini terlalu sunyi. Hanya suara rintik hujan dan sesekali desau angin yang masuk melalui celah-celah dinding bambu. Ratna memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang menggantung di pelupuknya. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya dengan Bambang. Dulu, Bambang adalah pria yang penuh harapan. Ia bekerja sebagai tukang kayu, pandai mengukir kayu menjadi perabotan cantik. Tapi hidup tidak pernah ramah. Setelah usahanya gagal dan utang menumpuk, Bambang berubah. "Perempuan macam apa kau ini? Selalu minta lebih. Padahal aku ini sudah jungkir balik." Itu adalah kata-kata terakhir Bambang sebelum pergi 3 hari lalu. Suaranya menggema di kepala Ratna, menyisakan luka yang tidak mudah hilang. Ratna memegang perutnya dengan kedua tangan, mencoba memberikan rasa aman pada bayi di dalam kandungannya. "Maafkan ibu, nak," bisiknya. "Ayahmu, dia tidak seperti ini dulu." Hujan semakin deras. Petir menyambar, sesekali menerangi ruangan kecil itu. Ratna bangkit dengan susah payah, berusaha meraih teko di meja. Ia merasa sangat haus. Tapi, saat melangkah, nyeri tajam menusuk perutnya. Kakinya goyah, dan ia hampir terjatuh. Dengan tertatih, ia kembali duduk di lantai. Napasnya terengah-engah. "Tolong," suaranya lemah, hampir tak terdengar. Tidak ada yang datang. Tidak ada tetangga yang peduli. Bagi mereka, Ratna adalah perempuan malang yang menikah dengan pria bermasalah. Tidak ada gunanya mencampuri urusan keluarga seperti itu. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki. Berat, menyeret dan mendekat perlahan. Ratna terdiam, jantungnya berdegup kencang. Apakah itu Bambang? Harapan kecil menyala di dadanya. Ia menoleh ke arah pintu yang hanya berlapis kain tipis. Namun, langkah itu terlalu aneh. Tidak terdengar seperti manusia yang berjalan. Ratna mencengkeram kain sarung yang menutupi tubuhnya. Hujan membuat malam semakin mencekam. Ia berusaha mengintip ke celah pintu, tapi gelap. Hanya ada suara langkah itu, makin dekat. "Siapa di sana?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara langkah yang kini berhenti tepat di depan pintu. Ratna menahan napas. Tangannya meraih tongkat kayu di dekat dinding, satu-satunya benda yang mungkin bisa ia gunakan untuk melindungi diri. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu kayu itu bergoyang sedikit, seolah disentuh oleh sesuatu dari luar. Tok, tok, tok. Suara pelan terdengar seperti ketukan lembut. Tapi Ratna tahu, itu bukan cara Bambang mengetuk pintu. Ketukan itu terasa dingin, tidak wajar. Ia membeku, takut untuk menjawab. Angin malam tiba-tiba masuk melalui celah-celah dinding, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ratna merasa sesuatu sedang mengawasinya, meski ia tidak tahu dari mana. Perlahan, ia memeluk perutnya, berharap bisa melindungi bayinya dari apapun yang ada di luar sana. Ketukan itu berhenti, lalu semuanya kembali sunyi, kecuali suara hujan. Ratna terdiam, tubuhnya masih gemetar. Apakah itu hanya bayangannya?
Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ketakutannya hanya karena kelelahan. Namun, saat ia berbalik menuju tempat tidurnya, ia melihat sesuatu. Di bawah celah pintu, ada genangan kecil air hujan yang merembes masuk. Tapi itu bukan air biasa. Ada jejak samar lumpur bercampur darah membentuk pola melingkar di lantai. Ratna tidak bisa lagi menahan tangis. Malam itu, ia merasa benar-benar sendirian, tanpa tahu bahwa kehadiran misterius ini hanyalah awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya. Hujan belum juga reda. Malam itu terasa lebih panjang daripada biasanya. Di dalam rumah kecil yang hampir roboh, Ratna terbaring di lantai dengan tubuh menggigil. Napasnya tersengal, rasa nyeri di perut semakin tajam, membuatnya sulit bergerak. Kain sarung yang ia gunakan sebagai alas sudah basah oleh keringat dingin. "Ya Allah, tolong aku," bisiknya pelan. Dalam hati, ia berjuang melawan ketakutan akan melahirkan sendirian. Tidak ada bidan, tidak ada suami, dan tidak ada tetangga yang datang membantu. Di tengah rasa sakitnya, ia mendengar suara samar, seperti gesekan halus di lantai bambu. Awalnya, Ratna mengira itu tikus yang biasa berkeliaran di rumah. Namun, suara itu semakin jelas, seperti sesuatu yang berat sedang menyeret tubuhnya. Ia mencoba membuka mata, meski penglihatannya kabur karena lelah. Dari sudut ruangan yang gelap, ia melihat sesuatu bergerak. Seekor ular putih. Ular itu besar, dengan tubuh berkilauan seperti mutiara basah. Cahaya lilin yang redup memantulkan sinar ke sisiknya, membuatnya tampak tidak seperti ular biasa. Ratna terkejut, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak atau bahkan berteriak. Ular itu perlahan mendekat, gerakannya tenang, hampir seperti makhluk yang penuh kehati-hatian. Ketakutan Ratna berubah menjadi kebingungan. Ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ia berhenti hanya beberapa langkah dari Ratna, lalu mengangkat kepalanya tinggi, menatap wanita itu dengan mata tajam yang memancarkan kehangatan aneh, bukan ancaman, melainkan rasa penasaran. Apa kau datang untuk memakan aku?" Gumam Ratna, nyaris tanpa suara. Ia tidak mengerti mengapa ular sebesar itu masuk ke rumahnya, apalagi di malam hujan seperti ini. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia mendekat perlahan ke perut Ratna yang besar, kemudian berdiam diri di sana. Ia melingkarkan tubuhnya dengan lembut, seolah-olah ingin memberikan kehangatan. Ratna merasa ketakutannya mulai bergeser, digantikan rasa nyaman yang aneh. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah itu, keheningan mendominasi. Ratna tertidur karena kelelahan, sementara ular putih tetap diam di sampingnya, menjaga dengan cara yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, ketika sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah dinding bambu, Ratna terbangun. Nyeri di perutnya belum hilang, tetapi ia merasa tubuhnya lebih hangat. Ketika ia melirik ke samping, ular putih itu masih ada di sana. Kali ini, ia membawa sesuatu di mulutnya, seikat daun hijau. "Ini untukku?" Ratna bertanya, meskipun ia tahu ular itu tidak akan menjawab. Dengan hati-hati, ular itu meletakkan daun itu di dekat tangannya, lalu mundur beberapa langkah. Ratna tidak tahu dari mana ular itu mendapatkan daun tersebut, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mistis. Ia mencoba mencium daun itu, lalu mengunyah sedikit. Rasanya pahit, tetapi dalam beberapa menit, tubuhnya terasa lebih ringan. Ular itu tetap diam, mengawasi Ratna dari kejauhan. Hari-hari berikutnya, kehadiran ular putih itu menjadi bagian dari hidup Ratna. Ia tidak tahu dari mana ular itu datang atau mengapa ia memilih untuk tinggal di rumahnya. Yang ia tahu, setiap kali ia merasa lemah atau tidak mampu, ular itu selalu hadir, membawa sesuatu, entah itu daun, bunga, atau bahkan seekor burung kecil seperti sedang merawatnya. Ratna mulai berpikir, mungkin ini adalah jawaban dari doanya. Mungkin ular ini adalah pertolongan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya. Tetapi dalam hatinya,
Ia juga merasa ada misteri yang belum terpecahkan tentang makhluk ini. "Siapa kau sebenarnya?" tanyanya suatu malam saat ular itu kembali berbaring di dekatnya. Ular itu hanya menatap dengan mata hitamnya yang dalam, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan Ratna. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Kehadiran ular putih mulai menimbulkan tanda tanya dari tetangga yang kebetulan melihat bayangan besar melintas di rumah Ratna. Desas-desus mulai menyebar bahwa Ratna telah memelihara penunggu untuk melindungi dirinya. "Mungkin itu ular jadi-jadian," bisik seorang tetangga. "Dia menggunakan ilmu hitam." Ratna tidak peduli. Baginya, ular putih itu adalah penyelamat, penjaga yang hadir di saat ia paling membutuhkan. Tapi ia juga tahu, rahasia ini tidak akan selamanya aman. Dan di balik kedamaian yang diberikan ular putih itu, ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Matahari mulai terbenam, menyinari rumah bambu Ratna dengan cahaya keemasan yang lembut. Meski malam belum tiba, suasana terasa berat. Ratna kini berbaring di sudut ruangan. Tubuhnya semakin lemah akibat kehamilan yang kian mendekati waktunya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya bertahan kehadiran ular putih, makhluk yang telah menjadi penjaganya. Setiap hari, ular itu membawa sesuatu untuknya, daun-daun herbal, air dari embun pagi, bahkan seekor burung kecil yang entah bagaimana ditemukannya di hutan. Meski Ratna awalnya takut, ia kini mempercayai makhluk itu sepenuhnya. Ia tahu ular ini bukanlah binatang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih ajaib yang bekerja melalui makhluk itu. "Terima kasih," bisik Ratna suatu malam saat ular itu menyerahkan seikat daun hijau segar di dekat tangannya. Ular itu mengangkat kepalanya sedikit. Matanya yang bersinar seperti mutiara menatap lembut ke arah Ratna. Tidak ada kata-kata yang keluar, tetapi kehadirannya sudah cukup memberikan rasa aman. Suatu pagi, Ratna terbangun dengan rasa sakit yang hebat. Nyeri itu berbeda dari sebelumnya. Seperti tubuhnya memberikan isyarat bahwa waktu persalinan sudah tiba. Ia memegang perutnya erat, mencoba mengatur napas. "Ya Allah, kuatkan aku," doanya. Namun, saat ia hendak mencoba berdiri, ia mendengar suara gemerisik dari luar rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ular putih yang biasanya selalu di dekatnya, kini tidak ada. Ratna merasa cemas, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu. Tiba-tiba, pintu bambu rumahnya terbuka perlahan. Angin membawa aroma hutan yang basah setelah hujan malam. Di ambang pintu, ular putih muncul, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di mulutnya, ia membawa sekuntum bunga merah yang tampak bercahaya, dikelilingi oleh embun yang berkilau seperti kristal. Ular itu mendekat, meletakkan bunga tersebut di tangan Ratna. Ratna memandang bunga itu dengan bingung, tetapi tanpa sadar, ia menggenggamnya erat. Dalam beberapa saat, rasa sakit yang tadi menggerogoti tubuhnya mereda, dan tubuhnya terasa hangat. Malam itu, Ratna akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangis pertama bayi itu memenuhi rumah kecilnya, menggantikan keheningan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Air mata mengalir di pipi Ratna, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan akan datang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat setelah persalinan, tubuh Ratna melemah dengan cepat. Ia tahu, ia telah memberikan segalanya untuk bayi ini. Ia menatap ular putih yang kini melingkar di dekat kakinya. "Rawat dia," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ular itu tidak bergerak, tetapi matanya menatap Ratna dengan kesedihan yang mendalam. Waktu berlalu. Ular putih menjaga bayi Ratna seperti yang pernah dilakukannya pada ibunya. Setiap malam, ia melingkar di sekitar tempat tidur bayi, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Penduduk desa yang tadinya mencurigai ular itu, kini mulai melihat keajaiban yang ditinggalkan Ratna. Anak itu tumbuh sehat, kuat dan selalu dikelilingi oleh kehadiran ular putih yang misterius.
Beberapa orang mengatakan bahwa ular itu adalah penjelmaan dari sesuatu yang suci, dikirim untuk melindungi anak yang ditakdirkan membawa harapan. Lainnya percaya bahwa ular itu adalah wujud pengorbanan Ratna yang menolak meninggalkan anaknya sendirian di dunia ini. Namun, satu hal yang pasti, cinta seorang ibu melampaui batas kehidupan. Dan ular putih itu menjadi simbol abadi dari cinta dan pengorbanan yang tidak pernah pudar. Waktu berlalu, dan bayi Ratna yang diberi nama Awan tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan penuh keceriaan. Suara tangisannya yang dulu menggema di rumah kecil itu kini digantikan oleh tawa riang. Namun, kebahagiaan kecil itu tidak lepas dari kehadiran sang penjaga, ular putih yang setia berada di sisinya. Desa kecil tempat mereka tinggal mulai menerima kehadiran ular putih sebagai bagian dari kehidupan Awan. Awalnya, penduduk masih penuh curiga. Mereka sering membicarakan keanehan di rumah Ratna, menyebut bahwa Awan mungkin diberi oleh kekuatan gaib. Tapi lambat laun, mereka menyaksikan bahwa ular itu tidak membawa bahaya. Sebaliknya, ia menjaga Awan dengan kasih sayang yang nyata. Tetangga yang sering melihat ular itu, mengawasi Awan bermain di halaman depan, mulai mengubah pandangan mereka. Mungkin ini bukan sekadar ular biasa, kata seorang wanita tua yang dianggap bijak di desa itu. Mungkin ini adalah wujud cinta seorang ibu yang tidak ingin meninggalkan anaknya sendirian. Suatu sore, ketika langit mulai memerah oleh matahari yang tenggelam, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Awan, yang kini sudah bisa berjalan dengan lincah, mengejar seekor kupu-kupu ke tepi hutan. Ular putih, seperti biasanya, mengikuti dari kejauhan, menjaga setiap langkah bocah itu. Namun, tanpa disadari, Awan berjalan terlalu dekat ke sebuah tebing yang curam. Langkah kecilnya terhenti saat ia terpeleset, tubuhnya hampir jatuh ke jurang. Ia menjerit, tetapi suaranya tertelan oleh angin sore. Ular putih bergerak cepat. Dengan tubuhnya yang besar dan kuat, ia melingkarkan diri di sekitar tubuh Awan, menariknya kembali ke tempat aman. Awan menangis, tetapi pelukan lembut ular itu membuatnya tenang. Penduduk desa yang kebetulan melihat kejadian itu dari jauh tercengang. Mereka berlari mendekat, menyaksikan bagaimana ular putih itu, dengan gerakan penuh kasih, menjaga Awan seperti seorang ibu yang melindungi anaknya. Hari itu menjadi titik balik bagi desa. Orang-orang tidak lagi melihat ular putih sebagai ancaman, melainkan sebagai penjaga yang membawa berkah. Sejak kejadian itu, penduduk mulai membantu Awan dan ular putih menjaga rumah mereka. Mereka membawa makanan, merawat rumah kecil itu, dan bahkan membersihkan pekarangannya. Namun, seperti setiap kisah yang luar biasa, ini pun memiliki akhirnya. Pada suatu malam yang hening, di bawah cahaya bulan purnama, ular putih tiba-tiba mengangkat kepalanya tinggi. Matanya memandang langit, seolah mendengar panggilan yang tak terdengar oleh telinga manusia. Ia mendekati Awan yang sedang tidur di atas tikar sederhana, melingkarkan tubuhnya sekali lagi di sekitar bocah itu, seolah memberikan pelukan terakhir. Ketika pagi datang, ular putih itu telah pergi. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Hanya hening yang tersisa. Awan, meski kehilangan sosok penjaga setianya, tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia dikenal sebagai anak yang penyayang, rendah hati, dan kuat, sifat-sifat yang ia pelajari dari ular putih yang telah merawatnya sejak lahir. Ia sering menceritakan kisah tentang ular putih itu kepada anak-anak di desa, mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan bisa datang dalam wujud apa saja, bahkan dalam bentuk yang paling tak terduga. Penduduk desa mengenang ular putih sebagai simbol cinta seorang ibu yang abadi, yang melampaui batas kehidupan. Kisah itu menjadi legenda di desa mereka, diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan sejati adalah kekuatan terbesar yang mampu melampaui batas-batas kehidupan. Seorang ibu, dengan segala keterbatasannya, rela memberikan segalanya demi melindungi dan memastikan masa depan anaknya.
bahkan ketika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Pengorbanan yang penuh keikhlasan ini meninggalkan jejak yang mendalam yang tercermin dalam setiap langkah anaknya saat ia tumbuh dewasa. Cinta juga tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita kenali. Dalam kisah ini, cinta seorang ibu diwujudkan melalui kehadiran makhluk yang luar biasa, melindungi, merawat, dan membimbing anaknya dengan cara yang tidak biasa tetapi penuh makna. Pesannya jelas, keajaiban sering datang melalui wujud yang tidak terduga, dan kasih sayang adalah bahasa universal yang melampaui bentuk, waktu, bahkan kehidupan. Kita juga diajarkan untuk tidak cepat menghakimi sesuatu hanya dari penampilan luar. Penduduk desa yang awalnya curiga dan takut pada ular putih, akhirnya menyadari bahwa cinta dan perlindungan tidak mengenal batas. Bahkan jika itu datang dari makhluk yang mereka anggap asing, kepercayaan, pengertian, dan penerimaan adalah langkah penting untuk melihat kebaikan di balik sesuatu yang tampak berbeda. Pada akhirnya, cerita ini mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan yang dilandasi oleh cinta akan meninggalkan warisan yang abadi, menginspirasi kebaikan dan kekuatan bagi generasi berikutnya. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta yang memberi tanpa pamrih, seperti cinta seorang ibu kepada anaknya.